Di sebuah gedung, seorang pria memberitahu seorang wanita bahwa hadiah pernikahannya adalah 1 juta yen ditambah 120.000 yen, sehingga totalnya menjadi 8 juta yen. Pemuda yang berdiri di sana meletakkan tangan di dadanya. Dia menjelaskan bahwa selama 11 tahun terakhir, dia telah menabung hanya untuk momen ini. Namun jika diminta tambahan 6 juta yen lagi, dia benar-benar tidak akan sanggup. Wanita itu adalah Kawasaki Masa, pacar tokoh utama kita yaitu Matsushima Yuto, dan ibunya bernama Kawasaki Tamai. Ibu wanita itu menggelengkan kepala, menganggap pemuda itu gila karena melihat semuanya dari sudut pandang uang. Dia menegaskan bahwa dia tidak menjual putrinya, tetapi untuk menikahkannya dibutuhkan ketulusan, dan dalam hal ini, ketulusan ditunjukkan dengan uang. Di belakang, seorang pria tua duduk dengan ekspresi malas. Ayah Masa bernama Yoshio ikut berbicara. Dia menyebutkan bahwa setelah Yuto kehilangan orang tuanya, dia mewarisi sebuah apartemen yang cukup berharga. Jika dia bersedia menjualnya, mereka bisa menemukan pembeli, dan uangnya bisa digunakan untuk pernikahan. Namun, Yuto menolak. Dia tidak bisa begitu saja menjual peninggalan ayahnya. Ibu wanita itu mulai kehilangan kesabaran. Menurutnya, jika Yuto benar-benar mencintai putrinya, dia pasti rela melakukan apapun untuk mendapatkan uang itu. Beberapa saat kemudian, Masa membawa Yuto pergi keluar untuk menyelesaikan pembicaraan mereka. Saat mereka sudah berada di luar gedung, Masa langsung mendekati Yuto dan bertanya, apakah benar dia tidak bisa mendapatkan tambahan 6 juta yen. Situasi semakin rumit, Yuto meminta agar Masa memahami keadaannya. Dia benar-benar tidak punya sumber uang lagi. Namun, Masa tidak peduli. Dengan nada dingin, dia berkata bahwa jika Yuto benar-benar mencintainya, dia pasti akan menemukan cara. Dia bahkan menyarankan agar Yuto meminjam uang dari rentenir. Baginya, sulit berkencan dengan seseorang yang bahkan tidak tahu cara menghasilkan uang. Meski berat, Yuto akhirnya mengalah. Dia berjanji akan mencari cara untuk mendapatkan uang itu. Setelah mendapatkannya, dia akan kembali dan mereka bisa menikah. Yuto langsung pergi, berusaha untuk mencari uang tambahan tadi, sedangkan Masa tersenyum puas. Dia berkata bahwa dia akan menunggu sampai Yuto menepati janjinya. Adegan berganti ke sebuah kafe. Di sana, beberapa teman Yuto melihat makanan siangnya dan bertanya, apakah benar-benar hanya itu yang dia makan untuk makan siang. Yuto menjelaskan bahwa dia harus berhemat untuk sesuatu yang lebih penting daripada sekadar makan enak. Di meja lain, secara kebetulan Masa sedang berbicara dengan seorang gadis. Dia bahkan tidak menyadari bahwa Yuto bekerja di sana. Gadis itu penasaran dan bertanya tentang uang yang seharusnya didapatkan Masa. Bukankah dia akan menikah dengan seorang jutawan, anak dari pemilik banyak perusahaan? Masa hanya bisa menghela nafas. Dia menjelaskan bahwa pria itu ternyata pelit dan hanya memberinya 100,000 yen setelah tidur bersama. Temannya kaget, lalu bertanya siapa pria yang akan menikahinya. Masa panik, dia mengatakan bahwa yang satu ini bahkan lebih menyedihkan. Tapi dia tidak punya pilihan, karena sekarang dia hamil anak orang lain. Karena itu, dia harus menikahi Yuto. Tapi tak masalah. Begitu bayinya lahir, dia berencana menceraikan Yuto dan mengambil setengah dari harta warisan yang akan dia dapatkan nanti. Sementara itu, Yuto yang malang berdiri tak jauh dari mereka. Dia mendengar semuanya. Dadanya terasa sesak. Dia tidak percaya bahwa wanita yang selama ini dia perjuangkan ternyata hanya menggunakannya demi uang. Namun, Masa tidak menyadari kehadirannya. Dengan santainya, dia meminta Yuto yang bekerja di sana membawakannya air. Tapi, pemuda itu tidak bergerak. Kemarahan mulai menguasainya. Dia menekan meja dengan keras. Masa akhirnya menoleh dan menatapnya dengan ekspresi marah. Yuto tak sanggup berkata-kata lagi. Dia hanya terus diam mendengar amarah dari Masa. Di ruang istirahat karyawan, dia akhirnya terduduk lemas. Kepalanya tertunduk, bahunya gemetar. Tanpa suara, dia menangis. Tiba-tiba, dia menerima telepon dari seseorang yang memintanya menjemput seseorang bernama Saki di bandara. Karena shift kerja paruh waktunya baru saja berakhir, dia setuju tanpa berpikir panjang. Setelah itu, Yuto yang berada di kamar mandi masih bergetar karena mengingat semua kenyataan yang dikatakan Misa. Air mata mengalir di wajahnya saat dia mengutuk kenyataan pahit yang baru saja dia alami. Wanita yang selama ini dia cintai ternyata hanya peduli pada satu hal, yaitu uang. Saat dia masih larut dalam emosinya, sebuah suara tiba-tiba muncul entah dari mana. Suara itu berasal dari sistem aneh yang mengklaim sebagai sistem paling sederhana di dunia. Menurut sistem itu, penderitaan yang dialami Yuto telah menyebabkan gangguan dalam ekonomi global. Lalu apa dampaknya? Nilai mata uang tiba-tiba turun sampai sebesar 1 juta per satuan. Namun, uang yang dimiliki Yuto masih tetap utuh. Bahkan, sistem ini memberinya bunga harian sebesar 10%, yang berarti Yuto akan selalu mendapat tambahan 5.000 yen setiap hari. Awalnya,
Dia menganggap ini hanya khayalan atau omong kosong dari pikirannya yang sedang kacau. Dia mengabaikannya dan pergi untuk naik bus menuju bandara. Saat dia bertanya kepada kondektur berapa yen biaya tiket untuk ke bandara, sesuatu yang aneh terjadi. Orang-orang di sekitarnya tertawa, menganggapnya gila karena menanyakan harga tiket dalam bentuk yen. Dua pria yang duduk di belakangnya memberitahu Yuto bahwa seseorang bisa disebut berkecukupan saat mereka menghasilkan 2 sen setiap bulannya, sedangkan Yuto malah menyebut yen yang setara 100 sen. Kebingungan mulai menyelimuti pikirannya. Bagaimana bisa bus ke bandara yang biasanya berharga sekitar 1000 yen, sekarang malah tidak lagi memiliki nilai yang sama. Yuto yang ingin selalu hidup hemat, meminta pengemudi untuk menyebutkan harga tiket secara langsung, agar dia bisa segera naik. Namun, sebelum pengemudi sempat menjawab, seorang pria berjas tiba-tiba menyela. Dengan nada meremehkan, pria itu menyuruhnya berhenti berpura-pura menjadi orang kaya. Dari cara berpakaiannya, pria itu yakin bahwa Yuto tidak mungkin punya uang sebanyak itu. Dia mulai curiga, ada yang tidak beres. Yuto masih heran, kenapa dia tiba-tiba berteriak. Yuto sendiri hanya membawa 200 yen, yang tidak tahu apakah bakal cukup atau tidak untuk biaya ke bandara. Dua pria di belakang tertawa sinis pada Yuto, karena 200 yen itu bukanlah nominal yang kecil. Menurutnya, jika ada seseorang yang benar-benar memiliki 200 yen di dunia ini, pasti dia sudah termasuk golongan elit. Tidak mungkin seorang pemuda biasa seperti Yuto bisa memiliki uang sebanyak itu. Pria berjas yang merasa kasihan pada Yuto ingin menawarkan untuk membayar tiketnya. Yuto yang semakin kebingungan melihat sekeliling, bertanya-tanya apakah ini hanya bagian dari sebuah acara atau prank. Namun, tidak ada kamera atau tanda-tanda bahwa ini adalah lelucon. Pengemudi menyuruhnya untuk duduk agar bus bisa segera berangkat. Yuto akhirnya mengeluarkan 2 koin 100 yen dari sakunya dan menyerahkannya kepada pengemudi. Dia bertanya lagi apakah uang segini cukup. Saat itu juga, seluruh bus terdiam. Mata semua orang membelalak menatapnya. Bahkan pria berjas yang tadi meremehkannya tampak terkejut. Bagi mereka, jumlah uang yang dia miliki benar-benar tidak masuk akal. Di tengah kebingungannya, Yuto mulai mengingat suara sistem yang dia dengar sebelumnya. Apakah suara itu benar-benar nyata? Yuto mencoba menawarkan koin itu kepada pengemudi dan bertanya apakah dia bisa mendapatkan kembalian dari 100 yen miliknya. Namun, pengemudi jelas ragu. Dia menjelaskan bahwa jumlah uang itu terlalu besar. Bahkan, untuk memberi uang kembalian sebesar itu, dia harus menghubungi pemilik perusahaan bus terlebih dahulu. Saat itulah Yuto mulai menyadari sesuatu yang besar. Nilai uang yang dia miliki sekarang jauh lebih tinggi dari yang dia kira. Sementara itu, orang-orang di sekitarnya tampak terlihat sangat serakah. Untuk menghindari masalah lebih lanjut, Yuto memutuskan turun dari bus saat itu juga. Begitu dia melangkah ke jalan, Yuto langsung mencari tahu harga barang-barang terkini melalui internet. Di sana, sebuah ponsel baru dijual hanya dengan harga 1 sen. Tas tangan mewah hanya seharga 17 sen. Bahkan, sebuah jam tangan Rolex yang biasanya sangat mahal kini hanya bernilai 1 yen. Dia berdiri di sana, terdiam. Kebingungan semakin memenuhi pikirannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan yang lebih penting, apa yang harus dia lakukan dengan uang kertas 10.000 yen yang ada di tangannya? Dia memutuskan pergi ke bank untuk mencari tahu apakah uangnya itu bisa disimpan dan ditukar dengan satuan yang lebih kecil. Beberapa saat kemudian, nomornya dipanggil dan seorang petugas bank menyambutnya dengan ramah. Petugas itu bertanya bagaimana mereka bisa membantunya hari ini. Tanpa berpikir panjang, Yuto mengatakan bahwa dia ingin melakukan setoran kecil. Saat petugas menanyakan jumlahnya, dia dengan santai menyebut angka 100.000 yen. Selain itu, dia juga ingin membuka rekening baru agar bisa menggunakan uangnya secara online dengan lebih mudah. Namun, respons petugas bank itu mengejutkannya. Wanita itu tampak terkejut, bahkan mulai berkeringat, lalu buru-buru mengatakan bahwa dia tidak bisa menangani jumlah uang sebanyak itu sendirian. Dia harus memanggil manajernya untuk menangani hal ini secara langsung. Tak lama kemudian, proses autentikasi dimulai dan hasilnya benar-benar mengejutkan. Ternyata, uang kertas yang dia bawa memang asli. Bukan hanya itu, sistem bahkan menjelaskan bahwa cara penggunaan mata uang telah berubah drastis. Sekarang, 1 yen setara dengan 100 sen, yang bernilai 100 kali lebih banyak dari sebelumnya. Sementara itu, 100 sen sama dengan 1000 rin, membuat sistem mata uang ini terasa semakin rumit. Tapi intinya, nilai uangnya sekarang meningkat berkali-kali lipat. Beberapa saat kemudian, dia dipindahkan ke ruang VIP untuk menyelesaikan proses setorannya. Di sana, petugas bank mengonfirmasi bahwa verifikasi telah selesai dan setoran sebesar 100.000 yen sudah berhasil diproses. Namun petugas itu ingin memastikan apakah Yuto benar-benar ingin menyetorkan seluruh uangnya. Yuto langsung mengatakan iya, tetapi meminta agar 3 yen tetap tersisa di akunnya
karena dia masih memiliki beberapa tagihan kecil yang harus dibayar. Tiba-tiba, pintu ruang VIP terbuka. Masa, mantan kekasihnya, masuk dengan seorang lelaki tua di sisinya. Tanpa basa-basi, wanita itu mengumumkan bahwa dia telah melakukan persis seperti yang direncanakan. Sekarang, dia akan menikahi si bodoh itu, karena statusnya sebagai seorang istri justru akan membuat segalanya menjadi lebih menarik. Ucapan itu terdengar begitu menjijikkan. Bahkan lelaki tua di sampingnya tampak menikmati situasi ini, menyebut bahwa mencuri wanita pria lain adalah petualangan yang mendebarkan. Namun, kali ini Yuto tidak mau membuang waktu. Dengan ekspresi tenang, dia berdiri dan menatap Masa dengan dingin. Dia tidak pernah menyangka wanita itu bisa serendah ini. Sambil menahan rasa muak, Masa bertanya, mengapa Yuto datang ke sini? Dia mengira Yuto kemari karena ingin mengambil pinjaman, seperti yang dia katakan sebelumnya. Tapi Yuto dengan jelas mengatakan bahwa dia tidak akan menikahi wanita seperti dirinya. Masa yang mendengar itu langsung marah. Menurutnya, dia terlalu cantik untuk dimiliki oleh satu orang saja. Wajar jika seorang wanita seperti dirinya memiliki suami sekaligus pacar di saat yang bersamaan. Benar-benar memalukan. Tanpa basa-basi, Yuto mengatakan bahwa Masa adalah wanita terburuk yang pernah dia temui. Setelah menyelesaikan urusannya di bank, Yuto berencana pergi dari tempat itu secepat mungkin. Namun, sebelum dia bisa melangkah keluar, petugas bank menghentikannya. Manajer wilayah ingin berbicara dengannya secara langsung. Lelaki tua di samping Masa langsung tersenyum licik. Dengan suara yang keras, dia menyuruhnya untuk tetap tinggal. Setelah berani menghina seorang wanita seperti Masa, tidak mungkin dia bisa pergi begitu saja. Namun, kali ini Yuto tidak takut. Jika lelaki tua itu ingin menyelesaikan masalah ini dengan cara kekerasan, dia tidak akan mundur. Tapi lelaki tua itu malah marah. Dengan penuh percaya diri, dia mengungkapkan identitasnya. Dia adalah Presiden Grup Tenri, salah satu konglomerat terbesar yang membayar pajak dalam jumlah luar biasa setiap tahunnya. Jika dia mau, dia bisa membekukan semua transaksi keuangan dalam sekejap. Tiba-tiba, beberapa penjaga keamanan mulai mendekat. Lelaki tua itu semakin percaya diri, yakin bahwa ini adalah saatnya untuk menyingkirkan anak itu dari tempat ini. Namun, yang terjadi selanjutnya sangat di luar dugaan. Alih-alih mengusirnya, para penjaga keamanan malah berbalik dan memberi hormat kepadanya. Di mata mereka, dia bukan orang sembarangan. Dia adalah VIP di antara para VIP. Saat itu juga, seorang pria bernama Bokatsu masuk ke ruangan. Dengan canggung, pria itu memperkenalkan dirinya sebagai administrator regional bank. Dia tampak sangat gugup saat berbicara. Tetapi yang jelas, dia benar-benar merasa terhormat bisa bertemu langsung dengan Yuto. Pria itu langsung mengatakan bahwa Yuto berhak memiliki kartu berlian hitam karena telah deposit sebesar 100.000 yen dan akan memiliki prioritas pelayanan bank selama 24 jam. Sebuah kartu eksklusif yang hanya diberikan kepada pelanggan VIP tingkat tertinggi. Tanpa berpikir panjang, dia menerimanya dengan tenang dan berterima kasih. Sementara itu, mantan kekasihnya dan lelaki tua yang bersamanya masih bergumam tidak percaya. Mereka yakin bahwa Yuto pasti telah melakukan sesuatu yang ilegal untuk mendapatkan uang sebanyak itu. Mereka bahkan menuduhnya memalsukan uang. Namun, Bokatsu, administrator regional, langsung menegaskan bahwa keaslian uang tersebut tidak boleh diragukan. Jika mereka terus mempertanyakan hal ini, bank akan mempertimbangkan kembali kemitraan mereka dengan lelaki tua itu. Mendengar ancaman itu, lelaki tua tersebut langsung panik. Dia memohon agar asetnya tidak dibekukan, karena jika itu terjadi, dia akan benar-benar bangkrut. Sementara itu, wanita yang sebelumnya meremehkan Yuto tiba-tiba merubah sikapnya. Tanpa rasa malu, dia mulai mendekati Yuto, menggoda dan berkata bahwa dia telah berpihak pada orang yang salah. Sebenarnya, sejak awal dia selalu berpikir bahwa Yuto jauh lebih menarik dan menjanjikan dibanding lelaki tua itu. Namun, tanpa ragu, Yuto memberi perintah kepada manajer bank untuk menyingkirkan sampah ini dari hadapannya. Tak butuh waktu lama, lelaki tua itu pun diusir dari bank, meninggalkan semua aset dan reputasinya hancur begitu saja. Setelah beberapa saat, Yuto akhirnya berangkat ke bandara. Dia menyadari bahwa dia sudah terlalu lama di bank itu. Saki, orang yang seharusnya dia jemput, pasti sudah tiba di bandara dan mungkin mulai merasa kesal. Baru saja dia memikirkan itu, tiba-tiba seseorang menyentuh punggungnya. Seorang gadis dengan senyum menggoda muncul di hadapannya, mengingatkan bahwa dia telah membuatnya menunggu terlalu lama. Yuto langsung meminta maaf dan berjanji akan membelikannya apapun yang dia inginkan sebagai kompensasi. Namun, gadis itu dengan santai hanya meminta es krim. Melihat sikapnya yang sederhana, Yuto kembali terpesona. Seperti biasa, dia selalu menggemaskan di matanya. Saat mereka berjalan bersama,
Yuto menawarkan Saki untuk membeli kopi di kafe sekitar. Yuto berpikir untuk mengajaknya ke Starbucks. Namun, Saki dengan cepat mengingatkan bahwa harga kopi seperti itu di bandara sangat mahal. Tiba-tiba, seseorang menepuk bahunya saat mereka berjalan. Seorang pria muncul, mengaku sebagai teman sekelas Saki, dan menawarkan untuk membayar minuman mereka. Pria itu dengan santai menyindir bahwa Yuto terlihat seperti tidak mampu membeli satu pun kopi. Teman-temannya ikut tertawa dan mengatakan bahwa mereka sebaiknya menerima tawaran tersebut. Yuto menoleh ke arah Saki, bertanya apakah dia mengenal mereka. Saki mengangguk dan menjelaskan bahwa dia memang berbicara dengan mereka kemarin. Sepertinya mereka adalah teman sekelas di universitas yang sama. Namun, dia merasa ada sesuatu yang aneh dengan mereka. Tanpa membuang waktu, Saki menarik tangan Yuto dan mengajak pergi, menghindari mereka sebelum terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Shinji, pria yang mengaku sebagai teman sekelasnya, merasa tersinggung. Dia memperingatkan Saki kalau dia akan menyesal menolak tawarannya. Wanita di sebelahnya bahkan menyindir kalau mereka tidak seharusnya membuang waktu untuk orang-orang malang seperti mereka. Namun, di saat yang sama, sebuah misi kecil muncul di hadapan Yuto. Dalam waktu 2 jam, dia harus menghabiskan 1 yen. Sebagai bonus, dia akan menerima peningkatan fisik. Tanpa ragu, dia segera melempar koin ke udara, menyadari bahwa ini adalah kesempatan emas yang tidak boleh disia-siakan. Sementara itu, di sisi lain, gadis yang masih menempel pada Shinji tiba-tiba mengeluh kehausan. Pria itu dengan sigap mengatakan bahwa dia akan mengambilkan minuman untuknya. Tiba-tiba, sekelompok orang bergegas melewati mereka. Shinji tampak kesal dan mulai mengomel, menyuruh semua orang untuk lebih berhati-hati saat berjalan. Namun, dia sama sekali tidak menyadari bahwa 2 gadis di dekatnya sedang berbicara dengan antusias. Mereka membicarakan sesuatu yang mengejutkan. Hari ini, di Starbucks, semuanya gratis. Shinji dan teman-temannya langsung terdiam. Mereka bingung bagaimana hal itu bisa masuk akal. Setelah itu, Shinji langsung bergegas berjalan menuju counter, memastikan apakah berita itu benar. Kasir mengonfirmasi bahwa untuk saat ini, ada pelanggan dermawan yang membayar semua pesanan. Tanpa berpikir panjang, Yuto memutuskan untuk datang ke konter. Cuaca hari ini terlalu panas, jadi dia memesan es kopi untuk semua orang. Saki menikmati momen itu, tetapi suasana tiba-tiba berubah saat Shinji menuntut penjelasan. Dia ingin tahu apa yang sedang Yuto coba lakukan. Namun, Yuto tetap santai dan bahkan menawarkan untuk membelikannya minuman juga. Shinji langsung menolak. Dengan nada angkuh, dia mengatakan bahwa dia bukan orang miskin yang membutuhkan orang lain membelikan Starbucks untuknya. Sayangnya, itu adalah kesalahan besar. Orang-orang di sekitar mulai menatapnya dengan tajam. Shinji mencoba mengendalikan situasi dengan menyerang balik Yuto. Dia mengejeknya, mengatakan bahwa Yuto belum pernah ke luar negeri dan hanya berpura-pura menjadi jutawan. Namun, kali ini kerumunan tidak memihaknya. Mereka mulai meneriaki Shinji untuk diam. Bagaimanapun, dia tidak membayar apapun dan tidak punya hak untuk bersikap sombong. Keadaan memanas dengan cepat. Shinji yang kehilangan kendali atas situasi di sini menjadi sasaran kemarahan orang-orang. Dalam hitungan detik, dia dipukul, diinjak, dan benar-benar terkapar di lantai. Pemandangan yang brutal hanya karena Starbucks gratis. Seseorang di antara kerumunan bertanya apakah kedua gadis yang bersamanya adalah temannya. Namun, tanpa ragu, mereka langsung menyangkalnya. Mereka bahkan berpura-pura tidak mengenalnya sama sekali. Yuto, yang sejak tadi hanya mengamati, akhirnya ikut berbicara. Dia dengan santai mengingatkan Shinji untuk tidak repot-repot mencoba menarik perhatian saudari perempuannya hanya dengan uang receh. Entah bagaimana, itu terdengar seperti peringatan serius. Setelah itu, Yuto dan Saki memutuskan untuk pergi. Saki berjalan di depan, mengenakan celana pendeknya yang khas bak pelatsur. Dia menoleh dan bertanya, apakah Yuto benar-benar baik-baik saja menghabiskan uang sebanyak itu? Namun, Yuto hanya tersenyum. Baginya, tidak ada jumlah uang yang terlalu banyak jika itu demi melindunginya. Beberapa saat kemudian, mereka menunggu taksi. Di saat yang sama, misi Yuto akhirnya selesai. Ternyata, menghabiskan 1 yen lebih sulit dari yang dia kira. Membelikan kopi untuk semua orang masih belum cukup. Jadi, dia pasti harus berinvestasi pada sesuatu yang lain. Sebagai hadiah, dia menerima pil yang akan meningkatkan kekuatannya. Sementara itu, Saki mulai mencari taksi yang mereka pesan. Matanya tertuju pada sebuah mobil merah yang berhenti di depan mereka. Dia tampak bersemangat, mengatakan bahwa mobil itu terlihat keren. Tak lama kemudian, jendela mobil terbuka. Seorang gadis berambut hitam muncul dan langsung mengenali Yuto. Dia bertanya, apa yang sedang dilakukan Matsushima Yuto di sini? Yuto menjawab bahwa dia datang untuk menjemput saudari perempuannya dan mengantarnya ke universitas. Sepertinya,
Gadis ini berasal dari tempat kerjanya dan mungkin cukup penting. Dia mengingatkan Yuto tentang presentasi besarnya sore ini. Meskipun Yuto tidak terlalu membutuhkan uang lagi, proyek ini adalah sesuatu yang sudah dia kerjakan selama berbulan-bulan. Saki tersenyum dan mengatakan bahwa Yuto tidak perlu khawatir akan dirinya. Selain itu, ini adalah kesempatan bagus untuk menghabiskan lebih banyak waktu di samping wanita cantik seperti itu. Yuto dengan cepat menepis ucapannya, mengatakan bahwa tidak ada hubungan semacam itu antara dirinya dan manajernya. Namun, sebelum dia bisa menjelaskan lebih jauh, gadis berambut hitam itu penasaran dan bertanya apa yang sedang mereka bisikkan. Yuto berusaha mengalihkan pertanyaan dengan meminta tumpangan. Di dalam mobil, dia berpikir bahwa setelah menghabiskan seluruh hidupnya sebagai orang bangkrut, dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk merasakan sedikit kemewahan. Sementara itu, sang manajer mengingatkannya untuk meninjau materi presentasinya dan bersiap. Jika proyek ini disetujui, dia akan menerima bonus besar. Yuto sadar bahwa dia telah masuk ke dalam perangkap, tetapi dia tidak punya pilihan selain menghadapinya. Yanagi, manajernya, bekerja keras. Meskipun caranya agak unik, dia menggoda Yuto sambil mencubitnya kecil, seolah ingin menguji kesabarannya. Namun, Yuto hanya tersenyum, menganggap itu sebagai tanda bahwa dia masih anak awam yang mudah digoda. Tak lama kemudian, mereka tiba di perusahaan. Situasi langsung berubah ketika seorang pria dengan sikap angkuh muncul. Dia mengambil alih posisi Yuto dan menyuruhnya untuk pergi. Bahkan, dia dengan sengaja membuang materi proyek Yuto ke lantai. Tanpa ragu, Yuto menuntut agar dokumen itu dikembalikan. Namun, pria itu, yang jelas terbiasa mendapatkan apa yang diinginkannya, justru mengangkat tangan, siap untuk menyerang. Sayangnya bagi dia, Yuto baru saja mendapatkan peningkatan kekuatan. Dalam satu gerakan cepat, Yuto memutar lengannya dan membantingnya ke tanah. Pria itu mengerang kesakitan, tidak percaya bagaimana seseorang yang dia anggap lemah bisa begitu kuat. Tiba-tiba, seorang atasan lain masuk dan menyuruh Yuto untuk melepaskannya. Orang baru ini mengumumkan bahwa Yuto tidak akan mempresentasikan proyeknya sendiri. Sebagai gantinya, seseorang bernama Ogata itu yang akan mengambil alih. Yuto langsung protes. Dia sudah bekerja keras sejak awal. Dan sekarang, hasil usahanya ingin diberikan begitu saja kepada orang lain. Keputusan sepihak ini terasa sangat tidak adil. Saat situasi semakin memanas, seseorang menggebrak tangannya ke meja. Itu adalah Yanagi, manajer yang selama ini bekerja bersamanya. Dia dengan tegas menyatakan bahwa karena Yuto yang membuat proyek ini, maka dialah yang harus mempresentasikannya. Kawai, pria angkuh tadi, tampak tidak senang dengan keputusan itu. Dia mengeluh, bertanya, kenapa dia tidak diperbolehkan mengambil alih. Yanagi dengan santai menjelaskan bahwa dia bahkan tidak memahami proyeknya. Tidak masuk akal jika seseorang yang tidak tahu apa-apa dipilih untuk menanganinya. Pria itu mendengus kesal dan dengan kasar menunjuk jari ke arah mereka. Dia mengatakan bahwa masalah ini belum selesai, lalu pergi dengan penuh kemarahan. Yanagi yang kesal menyuruh Yuto untuk terus fokus dan bersiap untuk presentasi. Meski terkesan keras, setidaknya dia benar-benar memperhatikan bawahannya. Beberapa saat kemudian, di ruang konferensi, presentasi akhirnya selesai. Wakil Presiden Akira memberikan ucapan selamat kepada tim. Mereka berhasil melampaui harapan. Yuto merayakan itu dengan Yanagi, tetapi tiba-tiba dia menggunakan semacam kekuatan misterius untuk mendorongnya menjauh. Tapi kebahagiaan mereka tidak begitu lama. Akira langsung menyebutkan bahwa mereka harus segera membahas cara menangani hutang perusahaan. Yanagi tampak bingung. Hutang? Dia selalu memastikan keuangan perusahaan dalam keadaan stabil. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Saat itulah, Kawai masuk ke dalam ruangan. Dia tersenyum licik dan mengatakan bahwa ada masalah besar dengan perusahaan mereka. Rupanya, mereka berutang ratusan juta yen. Jika ini terus berlanjut, mereka bahkan tidak akan bisa membayar gaji karyawan. Yanagi menolak untuk percaya. Dia yakin telah memeriksa laporan keuangan dengan saksama. Namun, pria itu hanya tertawa kecil. Dia mengungkapkan bahwa Yanagi telah ditipu oleh para eksekutif lama. Semua perhitungan keuangan yang selama ini dipercaya ternyata palsu. Yanagi terdiam. Tiba-tiba, semuanya mulai masuk akal. Ini bukan sekadar kesalahan administrasi. Ini adalah jebakan yang sudah direncanakan sejak awal. Pria itu dengan puas mengumumkan bahwa seluruh situasi ini hanyalah jebakan yang sudah lama mereka tanamkan. Yanagi tidak bisa menerimanya. Setelah bertahun-tahun mengorbankan darah dan keringatnya untuk perusahaan, ini terasa sangat tidak adil. Namun, protesnya sama sekali tidak digubris. Pria itu dengan santai menyatakan bahwa perusahaan akan dijual kepada orang di sampingnya dengan harga 90 yen. Yanagi benar-benar terpukul syok. Harga itu terlalu murah. Jelas ini hanyalah upaya mereka untuk memanfaatkan orang-orang yang lebih lemah. Orang sombong itu hanya tertawa, merasa tidak ada yang bisa dilakukan Yanagi tanpa uang untuk memberikan penawaran balasan.
Saat situasi semakin tegang, Presiden Kinoshita tiba di tempat kejadian. Tiba-tiba, pria berkumis yang tampaknya adalah pemilik bank tempat Yuto menyimpan uangnya mulai berbicara. Mereka mendiskusikan tentang seorang investor misterius yang baru saja menyetor 100.000 yen. Saat itulah pria itu melihat Yuto dan bertanya apa yang sedang dia lakukan di sini. Tak lama kemudian, seorang pria tua yang baru saja masuk menanyakan apakah Yuto adalah orang yang mereka bicarakan. Bankir itu mengonfirmasi. Pria tua itu kemudian maju dan memperkenalkan dirinya sebagai Kinoshita, presiden dari perusahaan teknologi besar. Sebuah kehormatan baginya bisa bertemu langsung dengan Yuto. Sementara itu, Kawai hanya bisa berdiri di sana, benar-benar kebingungan. Dua orang petinggi tiba-tiba memarahinya dan menyuruhnya untuk tidak ikut campur dalam urusan seseorang yang mampu menyetor 100.000 yen. Yuto tetap tenang. Dia bertanya apakah mereka benar-benar masih ingin melanjutkan rencana konyol untuk menjual perusahaan seharga 90 yen. Kini, orang-orang yang tadi angkuh mulai panik. Mereka segera berusaha menghindari topik itu, tidak ingin terlibat lebih jauh dengan Yuto. Namun, Yuto tidak akan membiarkan semuanya berlalu begitu saja. Dia mengatakan pada Yanagi bahwa mereka perlu membersihkan sistem di perusahaan ini. Tak butuh waktu lama sebelum para investor dan pejabat bank mulai menyelidiki lebih lanjut. Ternyata, Kawai langsung berada di balik skema licik ini, membuat perusahaan berutang, lalu menjualnya dengan harga murah. Kawai mencoba berdalih, tetapi semuanya sudah terlambat. Tak lama kemudian, skandal ini menjadi berita besar di seluruh media. Kasus penggelapan ini akhirnya terungkap. Di tempat lain, seseorang menuangkan anggur untuk merayakan kemenangan mereka. Itu adalah Yanagi yang menuangkan segelas anggur pada Yuto untuk merayakan keberhasilan perusahaan. Dia menatapnya dengan penuh rasa terima kasih. Tanpa Yuto, dia mungkin sudah kehilangan segalanya. Mereka mengangkat gelas, bersulang untuk masa depan. Yuto tiba-tiba mengatakan bahwa mulai sekarang, dia akan memberikan wewenang pengelola perusahaan pada Yanagi. Wajahnya langsung memerah, merasa tidak yakin apakah dia siap menerima tanggung jawab sebesar itu. Namun, jika Yuto benar-benar mempercayainya, maka tidak ada pilihan lain selain menerima. Saat suasana semakin memanas, Yanagi berdiri, mungkin ingin menunjukkan rasa hormatnya. Namun, dia malah tersandung dengan cara yang sangat canggung. Yuto dengan refleks menangkapnya sebelum jatuh. Tidak ada adegan aneh, tidak ada situasi canggung yang berlebihan. Dia hanya membantunya dengan wajar. Namun, pergelangan kaki Yanagi tampak terkilir, membuatnya tidak bisa berjalan dengan benar. Tanpa pikir panjang, Yuto menggendongnya seperti tidak berbobot sama sekali dan membawanya ke kamar hotel. Setelah membaringkannya di tempat tidur, Yuto berencana pergi agar Yanagi bisa beristirahat. Namun, saat dia berbalik untuk keluar, tiba-tiba sebuah serangan kilat datang dari belakang. Dengan gerakan secepat sangsing Lancelot, kaki Yanagi melingkar, menarik Yuto ke dalam jebakan yang tidak terduga. Yanagi menyeringai, merasa bahwa kali ini Yuto benar-benar berhasil dijebaknya. Namun, dengan cepat, keadaan berbalik. Protagonis andalan kita menunjukkan kemampuannya dan mengajarkan cara bermain Gold Lane dengan combo kokopan si hitam. Setelah pertarungan sengit mempertaruhkan Turtle di ujung menit ke-7, keduanya kelelahan. Mobile Legends benar-benar menguras tenaga dari kedua tim. Yanagi mengeluh, tidak percaya pria kurus seperti Yuto bisa bermain selama 6 jam tanpa henti. Dia tampak pasrah dan harus menyalahkan dirinya sendiri karena memprovokasi Yuto sejak awal. Jika itu memang bentuk provokasi, maka ya, dia jelas harus disalahkan. Gadis ini benar-benar ancaman dalam permainan. Karena mereka sedang win streak dari 12 pertandingan agar akhirnya mencapai immortal, mereka memutuskan untuk memulai satu pertandingan lagi. Hari mulai beranjak malam, tetapi Yuto menerima misi baru. Kali ini, dia harus menghabiskan 50 koin sebelum hari berakhir. Dia sempat menyarankan agar mereka berinvestasi lebih banyak ke perusahaan, tetapi Yanagi menolaknya dengan halus. Yang terpenting sekarang adalah memulihkan perusahaan dari kerusakan yang baru saja terjadi. Itu saja sudah cukup untuk mendorong mereka ke level berikutnya. Tiba-tiba, tanpa peringatan, Yanagi menciumnya. Menurutnya, itu adalah cara termudah untuk membayar pemegang saham. Namun, mungkin karena kelelahan, dia tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan jatuh ke lantai. Alih-alih mengakui kesalahannya, dia malah menyalahkan Yuto. Yuto menyuruhnya untuk beristirahat, tetapi meskipun kakinya sudah lemas seperti mie instan, dia tetap bersikeras ingin mencoba berjalan. Sementara itu, Yuto sudah merasa bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk tidur siang. Namun tepat saat dia hendak beristirahat, teleponnya berdering. Nama yang muncul di layar adalah Yamaguchi. Kabar buruk datang. Bibi Yamaguchi sedang dirawat di rumah sakit. Adegan berpindah ke rumah sakit. Yuto duduk di samping tempat tidur seorang wanita tua yang tampak lemah. Wanita tua itu mengeluh karena selama ini dia tidak pernah merasa sesakit ini. Yuto mencoba menenangkannya
mengatakan bahwa mungkin ini hanya kelelahan yang menumpuk selama bertahun-tahun. Dia yakin dalam beberapa hari kondisinya akan membaik. Yamaguchi, yang merupakan sahabat dekat Yuto, mengenang masa kecilnya. Dulu, Yuto sering menghabiskan waktu di rumah bibinya. Wanita itu selalu memasak makanan untuknya, dan dia selalu menghabiskan semuanya dengan lahap. Saat itu, tangannya sibuk mengupas sesuatu. Itu adalah apel yang terlihat jelas seperti kentang, dan menyuruh bibinya untuk mencicipinya. Sebenarnya, Yamaguchi sempat berpikir untuk meminta pinjaman kecil kepada Yuto. Namun, setelah melihat skandal yang baru-baru ini terjadi di perusahaan Yuto, dia mengurungkan niatnya. Tiba-tiba, seorang perawat bergegas masuk, terlihat sangat serius. Dua dokter dengan tubuh besar dan otot yang menggumpal mengikuti dari belakang, bergumam tentang kamar 42. Dokter botak di antara mereka mengatakan bahwa Nona Amaguchi harus segera dipindahkan ke kamar lain. Putranya langsung menuntut penjelasan. Yamaguchi berusaha meyakinkan mereka bahwa dia akan menanggung biaya medis dalam beberapa hari, jadi mereka tidak bisa begitu saja mengusirnya. Namun, seorang perawat dengan wajah bingung tiba-tiba mengungkapkan sesuatu yang aneh. Mereka baru saja menerima donasi misterius. Jumlahnya 1 yen dari seorang dermawan tak dikenal. Karena donasi itu, bibinya langsung dipindahkan ke ruang VIP. Yamaguchi benar-benar bingung. Siapa yang akan menyumbang sampai 1 yen? Namun, perawat memastikan bahwa mereka telah memverifikasi identitas donatur tersebut. Wanita tua yang awalnya tegang kini tampak gemetar, bukan karena takut, tetapi karena kagum melihat tubuh kekar kedua dokter itu. Dengan penuh kehormatan, mereka menggendong wanita tua itu seperti seorang bangsawan dan membawanya ke kamar barunya. Tanpa diduga, bibinya terlihat sangat bahagia. Dia bahkan bercanda ingin tetap dekat dengan para dokter tampan yang merawatnya. Dan begitu saja, wanita tua yang ceria itu dibawa ke ruang perawatan khusus. Para dokter yang seharusnya profesional bahkan sempat melakukan sedikit tarian kemenangan kecil untuknya. Yamaguchi menatap Yuto dengan ekspresi penuh senang tapi juga sedikit takut. Baginya, ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan, sesuatu yang sudah lama dia butuhkan. Namun, Yuto tanpa basa-basi langsung meninju perutnya. Pukulan itu begitu kuat hingga hampir membuat Yamaguchi kehilangan napas. Yuto memperingatkannya bahwa itu adalah harga yang harus dibayar karena tetap diam saat ibunya sedang sakit. Yamaguchi, yang menyaksikan kejadian itu, meminta maaf karena ragu untuk bertanya sejak awal. Namun, Yuto meyakinkannya bahwa mulai sekarang, jika dia butuh sesuatu, sebaiknya dia langsung mengatakannya. Dengan itu, misi rahasianya pun selesai. Sebagai hadiah, dia menerima bakat baru. Mataku adalah penguasa. Namun, sama seperti sebelumnya, dia sendiri tidak tahu apa arti dari kemampuan itu. Tapi, dia memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya untuk sekarang. Sementara itu, di ruang VIP rumah sakit, seorang gadis bernama Mika tampak ragu. Dia berpikir, apakah harus menelpon adik laki-lakinya atau tidak. Namun, pria yang terbaring di ranjang rumah sakit menyuruhnya untuk tidak repot-repot. Dia mengaku hanya lelah setelah penerbangan panjang dan butuh waktu untuk pulih. Dia kemudian menyerahkan beberapa dokumen penting. Proyek ini sangat krusial bagi perusahaan, jadi mereka tidak boleh membuat kesalahan. Karena Mika sudah berpengalaman dalam hal semacam ini, dia yakin Mika bisa mengatasinya. Mika berjanji akan melakukan yang terbaik untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Setelah itu, dia segera pergi menuju universitas, berharap bisa tiba tepat waktu. Namun, di tengah perjalanan, sesuatu yang aneh terjadi. Seorang wanita tua tiba-tiba melompat ke jalannya dan menjatuhkan diri ke tanah. Tangannya mencengkeram kaki Mika dengan erat. Tanpa diduga, wanita itu mulai berteriak, menuduh Mika menabraknya dengan keras saat berjalan. Mika terkejut dan tidak tahu harus berbuat apa. Beberapa orang yang lewat ikut campur mengklaim bahwa mereka melihat Mika mendorong wanita tua itu. Seorang pria bahkan mendekat dan menuntut untuk tahu dari universitas mana dia berasal. Mereka berencana melaporkan kejadian ini. Saat situasi semakin memanas, Yuto tiba-tiba muncul. Dengan tenang, dia menangkap Mika saat dia kehilangan keseimbangan. Pada saat itu, bakat barunya tiba-tiba aktif. Dia memperhatikan sesuatu yang aneh. Sistem mencoba menghitung ukuran suatu hal, tetapi hasilnya tidak masuk akal besar. Sistemnya pasti mengalami kesalahan. Namun, sebelum dia bisa mencari tahu lebih lanjut, wanita tua itu masih berpegangan erat pada kaki Mika, berteriak minta tolong. Mika merasa bersalah, mengira dia mungkin memang menabrak wanita itu tanpa sengaja. Namun, Yuto segera memperingatkannya agar tidak mengakui apapun. Jika dia melakukannya, maka dia akan jatuh ke dalam perangkap mereka. Mika kebingungan. Perangkap? Apa maksudnya? Sementara itu,
Yuto terus menganalisis situasi. Dia menyadari bahwa ketika Mika berjarak sekitar 3 cm dari wanita itu, tiba-tiba wanita itu sendiri yang menjatuhkan diri. Selain itu, ada beberapa kamera yang ditempatkan dengan sangat strategis untuk merekam kejadian ini dari berbagai sudut. Semuanya terasa terlalu mencurigakan. Mika pun mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Yuto memperingatkannya bahwa seseorang mungkin sedang mencoba menjebaknya. Dengan tenang, Mika melangkah maju dan meminta maaf. Namun, dia juga menegaskan bahwa dia tidak pernah benar-benar menabrak wanita itu. Mendengar hal itu, wanita tua itu langsung kehilangan kesabaran. Dia mulai memaki Mika, mengklaim bahwa banyak kamera telah menangkap kejadian tersebut. Namun, Mika tetap tenang. Jika memang begitu, mereka sebaiknya memeriksa rekaman kamera keamanan rumah sakit. Dengan teknologi yang sudah maju, mereka bahkan bisa memperlambat rekaman hingga 1000 kali lipat. Dengan begitu, mereka bisa melihat dengan jelas siapa yang sebenarnya bersalah. Begitu Mika mengucapkan kata-kata itu, situasi langsung berubah. Para penipu langsung melarikan diri. Jelas sekali, ini bukan pertama kalinya mereka melakukan penipuan seperti ini. Di tengah kekacauan, Yuto sempat bertanya-tanya, apakah rumah sakit benar-benar memiliki teknologi canggih seperti yang dikatakan Mika. Namun, gadis itu akhirnya mengakui bahwa dia hanya mengarang cerita. Dia bahkan tidak tahu di mana letak kamera pengawas di tempat ini. Mendengar itu, mereka berdua menyadari satu hal. Mereka sama-sama sedikit licik. Tampaknya, insiden ini justru membuat mereka semakin tertarik satu sama lain. Mika kemudian memperkenalkan dirinya secara resmi sebagai Yamada Mika. Sebagai tanda terima kasih, dia menawarkan Yuto untuk datang menemuinya di universitas kapan saja. Tanpa menunggu jawaban, dia langsung berbalik dan pergi begitu saja. Yuto hanya bisa bertanya-tanya dalam hati, bagaimana mungkin seorang gadis bisa dengan mudah mengundang orang asing seperti itu? Saat sedang berpikir, dia menyadari bahwa waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore. Setibanya di apartemen, dia memutuskan untuk menonton beberapa siaran langsung sebagai hiburan. Jika ada satu hal yang selalu muncul di dunia live streaming, terutama di platform China, itu adalah duel antar streamer. Kompetisi di mana mereka saling berhadapan untuk mendapatkan donasi terbanyak dari penonton. Setiap kali melihat fenomena ini, Yuto selalu penasaran, apakah hal seperti ini benar-benar terjadi di dunia nyata? Di layar, dua streamer sedang bertanding. Salah satu dari mereka, seorang gadis bernama Yukachi, berusaha menarik perhatian penonton dengan berbagai aksi imut. Dia meniupkan ciuman sambil meminta dukungan. Di sisi lain, lawannya, seorang streamer bernama Marinyan, terlihat panik dan memohon lebih banyak suara agar tidak kalah. Yukachi yang merasa di atas angin mulai menyeringai. Dia dengan santai bertanya-tanya hukuman apa yang harus diterima oleh si kalah. Karena lawannya adalah seorang gamer, mungkin akan seru jika dia dipaksa bermain game hanya dengan kakinya. Di saat yang sama, bakat misterius Yuto, mataku adalah penguasa, tiba-tiba aktif. Dia menatap layar cukup lama dan menyadari sesuatu yang aneh. Proporsi tubuh Yukachi terlihat tidak seimbang, terutama bagian kakinya. Meja di belakangnya juga tampak melengkung. Apakah ini efek kamera? Atau ada sesuatu yang lebih mencurigakan? Saat Yuto menyampaikan komentarnya di kolom chat, Yukachi langsung tersinggung. Dia membalas dengan marah, bersikeras bahwa tubuhnya memang seperti ini sejak awal. Namun, Yuto justru kebingungan. Apakah yang dia maksud sejak awal itu dari lahir atau sejak awal streaming? Tapi sebelum dia bisa bertanya lebih jauh, akunnya tiba-tiba diblokir dalam hitungan detik. Yukachi kembali ke rutinitas tarian kecilnya, sementara Yuto hanya bisa mendesah. Namun, dia tidak akan menyerah begitu saja. Jika dia tidak bisa berinteraksi dengan satu streamer, maka dia akan beralih ke yang lain. Di saat bersamaan, Marinyan yang masih dalam mode panik meminta bantuan. Pertandingan PK mereka hampir berakhir, dan dia masih tertinggal. Tiba-tiba, seseorang menyumbangkan 5 kapal besar kepadanya. Baik Marinyan maupun Yukachi langsung terkejut dengan donasi yang cukup besar itu. Dalam sekejap, Marinyan mulai mendominasi pertempuran. Dia tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya dan langsung berterima kasih kepada donatur misterius itu. Sementara itu, Yukachi mulai merasa ada yang tidak beres. Dia menyipitkan mata, mencoba mencari tahu siapa yang baru saja menyumbang. Saat menyadari bahwa donatur itu adalah Yuto, orang yang baru saja dia blokir, ekspresinya langsung berubah drastis. Tak ingin kalah begitu saja, dia mati-matian mengeluarkan gerakan tarian paling aneh yang bisa dia pikirkan. Namun, semuanya sudah terlambat. Yuto menjatuhkan 10 kapal besar lagi untuk Marinyan yang langsung mengamankan kemenangannya. Yukachi hanya bisa pasrah karena dia tahu pertandingannya sudah berakhir. Sementara itu, Marinyan merayakan kemenangannya dengan riang. Sebagai pemenang,
dia berhak memberikan hukuman kepada lawannya. Dan untuk menambah keseruan, Yuto bahkan mengirim pesan publik ke seluruh platform streaming. Dia dengan santai mengatakan bahwa memblokirnya tidak akan membantu sama sekali. Gadis yang putus asa itu langsung menundukkan kepala, menerima kekalahannya tanpa perlawanan. Dia pasrah dengan hukuman apapun yang akan diberikan kepadanya. Di saat yang sama, Yuto menerima pesan dari Marinyan. Marinyan mengucapkan terima kasih atas donasi yang diberikan. Namun, dia merasa bersalah karena tidak memiliki sesuatu yang bisa diberikan sebagai balasan. Jika Yuto menginginkannya, Marinyan bisa mengembalikan semua uangnya. Dari nada pesannya, dia tampak sedikit panik dengan jumlah donasi yang diterimanya. Tapi bagi Yuto, itu bukan masalah besar. Dia meyakinkan Marinyan bahwa uang itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Saat itulah dia melihat lokasi gadis itu dan menyadari bahwa dia tinggal di distrik Musashi. Sebagai candaan, dia menyarankan agar mungkin mereka bisa bertemu untuk makan malam. Namun, Yuto tidak terlalu bersemangat dengan ide itu. Dia tahu betul bahwa kebanyakan streamer hanya peduli untuk mengeruk uang dari penggemarnya. Tetapi jika dia yang membayar makan malam, mungkin akan menarik melihat bagaimana reaksi Marinyan. Sementara itu, di rumah Marinyan, suasana jauh dari tenang. Kamar gadis itu penuh dengan tas desainer yang berjejer rapi. Ibunya menatapnya dengan ekspresi tidak senang, mengeluh karena putrinya mengabaikannya sepanjang hari. Marinyan keluar dari kamarnya dengan santai, mengatakan bahwa streaming adalah pekerjaan sungguhan. Namun, ibunya tidak setuju. Menurutnya, Marinyan sudah memiliki banyak uang, jadi dia tidak perlu terus bekerja sebagai streamer. Sebagai contoh, kalung yang dikenakannya saja bernilai 43 yen, sesuatu yang menurut ibunya mustahil diperoleh hanya dari streaming. Marinyan hanya tersenyum nakal dan berkata bahwa dia melakukan streaming bukan untuk uang, tapi untuk bersenang-senang. Selain itu, hari ini dia bertemu seseorang yang cukup menarik. Ibunya segera memperingatkannya untuk tidak terlibat dengan orang asing yang dia temui di dunia streaming. Baginya, masa depan Marinyan sudah ditentukan. Dia akan dijodohkan dengan putra pemilik perusahaan terkenal, dan tidak ada pilihan lain. Marinyan berusaha membantah, tetapi ibunya menyuruhnya berbicara langsung dengan ayahnya jika masih ingin berdebat. Beberapa saat kemudian, di tempat lain, Yuto memutuskan untuk bersantai di kota. Ayam goreng dan segelas bir terdengar seperti kombinasi yang sempurna. Dia pun menuju sebuah restoran kecil. Namun, suasana di sana tidak seperti yang dia harapkan. Di sudut restoran, seorang pria sedang memohon dengan panik agar diberikan waktu lebih lama untuk membayar sewa. Seorang wanita dengan pengeriting rambut di kepalanya menatapnya dengan tatapan dingin. Dia bukanlah lembaga amal. Jika pria itu tidak bisa membayar, maka dia harus segera angkat kaki. Wanita itu memperingatkan bahwa jika pembayaran tidak dilakukan, dia akan mengambil seluruh peralatan dapur milik pria itu. Pemilik restoran berusaha membela diri. Dia mengatakan bahwa dia baru saja menerima pesanan besar dan akan segera mendapatkan uangnya. Namun, wanita itu tidak peduli. Dia memberi isyarat kepada beberapa pria kekar di belakangnya untuk mulai menyita barang-barang di restoran itu. Saat mereka hendak bergerak, seseorang tiba-tiba mencengkeram bahu salah satu preman. Itu adalah Yuto. Preman itu membeku. Dia bahkan tidak bisa bergerak sedikit pun. Dengan tenang, Yuto bertanya, apakah pria yang sedang kesulitan ini adalah pemilik restoran? Lalu, dia ingin tahu berapa biaya sewa tempat ini. Wanita itu menatapnya dengan curiga. Alih-alih menjawab, dia bertanya siapa Yuto dan apakah dia berniat membayar sewa restoran ini. Dia lalu menjelaskan bahwa sebenarnya dia sudah memberikan keringanan harga karena kasihan. Namun, karena wilayah ini sedang mengalami perubahan besar, dia tidak punya pilihan selain menaikkan biaya sewa. Pemilik restoran mengeluh, mengatakan bahwa wanita itu selalu mencari alasan untuk menaikkan harga. Wanita itu tidak peduli. Semua toko di sekitar sini adalah miliknya, dan dia menyewakannya kepada perusahaan besar dengan harga 2 juta yen per bulan. Yuto tidak banyak bicara. Dia mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan. Sementara itu, wanita itu tersenyum penuh percaya diri. Menurutnya, jika pemilik restoran ini bersedia membayar 1 yen per bulan, maka dia mungkin bisa mempertimbangkan untuk membiarkan tempat ini tetap beroperasi. Tapi Yuto tidak tertarik untuk berdebat lebih lama. Dia hanya menatap wanita itu dengan tajam dan mengatakan satu hal. Mulai sekarang, dia tidak perlu membahas apapun dengannya lagi, karena wilayah ini sudah menjadi miliknya. Wanita itu tampak kebingungan. Dia tidak percaya bahwa Yuto bisa melakukan apapun di tempat ini. Karena dia adalah penguasa sebenarnya area ini, dan semua bangunan di sini adalah miliknya. Tanpa ragu, wanita itu kembali memerintahkan anak buahnya untuk mengusir semua orang dari tempat itu. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, Yuto mengambil sikap.
Dengan gerakan cepat, dia melumpuhkan kedua preman itu dalam sekejap. Wanita itu terkejut melihat betapa mudahnya Yuto menyingkirkan anak buahnya. Tanpa berpikir panjang, dia segera menghubungi polisi, berharap bisa membalik keadaan. Tapi saat itulah Yuto mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Wanita itu memang memiliki hak untuk menyewakan properti ini, tetapi dia tidak benar-benar memilikinya. Dari mana Yuto mendapatkan informasi itu? Jawabannya sederhana, karena dia baru saja membeli seluruh area tersebut. Suasana langsung berubah. Orang-orang yang dipanggil Yuto langsung datang kemari. Mereka menunggu perintah selanjutnya dari Yuto. Wanita itu, yang tadi begitu percaya diri, kini mulai gemetar. Dia menuntut penjelasan tentang apa yang akan terjadi dengan tempat ini. Yuto menjawab dengan tenang. Dia berencana untuk merenovasi seluruh area dengan menghancurkan bangunan yang ada. Setelah itu, dia tidak peduli apakah ada yang mau menyewa atau tidak. Bagi Yuto, beberapa ratus yen hanyalah uang receh. Pernyataan itu membuat wanita itu panik. Tanpa ragu, dia langsung berlutut, memohon pengampunan. Biasanya, seseorang yang berlutut bisa dianggap menunjukkan ketulusan. Tapi dalam kasus ini, semuanya tahu bahwa dia hanya mencoba menyelamatkan dirinya sendiri. Dia bahkan menawarkan untuk memotong biaya sewa menjadi setengah dan menanggung semua tagihan air sebagai kompensasi. Melihat perubahan sikap yang tiba-tiba, Yuto hanya mengangguk setuju. Jika memang seperti itu, tidak ada alasan baginya untuk menolak. Saat itu juga, sesuatu yang aneh terjadi. Sebuah notifikasi muncul di pikirannya. Dia baru saja mendapatkan bakat baru yang bisa memberitahunya ketika seseorang mencoba menipunya. Tampaknya, sistem ini dirancang untuk membantunya menghadapi orang-orang licik seperti wanita tadi. Sementara itu, pemilik restoran ayam goreng yang tadi hampir kehilangan tempat usahanya, kini tersenyum lega. Sebagai bentuk terima kasih, dia mengadakan pesta kecil dan menggratiskan semua makanan untuk Yuto malam ini. Yuto merasa bersyukur dan berterima kasih kepada pria tua itu. Dia memang sudah lama menyukai tempat ini dan berjanji akan datang lebih sering. Pemilik restoran tersenyum bangga dan mengatakan bahwa resep ayam gorengnya telah diwariskan turun-temurun. Di tengah suasana santai itu, seseorang tiba-tiba melontarkan komentar sinis. Seorang wanita dengan gaya angkuh menyindir, betapa lucunya melihat seorang jutawan makan di tempat kaki lima seperti ini. Namun, dia sendiri tetap menikmati makanannya. Mengakui bahwa rasanya memang enak, Yuto hanya bisa tersenyum tipis. Dia adalah Yanagi, dan jelas tidak tahu seberapa besar harga yang harus dia keluarkan hanya untuk bisa menikmati ayam goreng ini malam ini. Saat dia mendekatkan tusuk sate ke hidungnya, dia berusaha menggunakan kemampuan barunya untuk mencari tahu apa Yanagi seorang penipu atau bukan. Namun, wanita itu salah paham. Dia mengira Yuto mencoba mengendusnya dan langsung menyeringai menggoda. Tanpa malu-malu, dia mengatakan bahwa jika Yuto ingin menciumnya, dia bisa datang ke tempatnya nanti. Yuto benar-benar mengabaikan perkataan itu dan mengganti topik pembicaraan secepat mungkin. Dia mengatakan bahwa alasan Yuto mengundangnya ke sini adalah untuk membahas perusahaan baru yang akan dia dirikan. Wanita itu langsung tertarik dan bertanya, apakah dia akan dipekerjakan sebagai sekretarisnya. Baginya, posisi itu terdengar sempurna. Yuto belum terlalu memikirkan detailnya, tetapi perusahaan ini akan bergerak di bidang investasi, dan kantor utamanya akan berada di area ini. Mendengar itu, wanita itu tampak semakin bersemangat. Dia mengatakan bahwa dia bisa membantu Yuto menemukan lokasi yang tepat karena dia mengenal kota ini luar dan dalam. Setelah itu, dia memesan lebih banyak makanan untuk dibawa pulang. Sementara itu, entah kenapa, Yuto merasa wajahnya sedikit memerah. Setelah beberapa saat, suasana tiba-tiba berubah menjadi penuh kesangian. Gadis itu mulai mengeluh, mengatakan bahwa Yuto harus berhenti selingkuh dengan gadis-gadis lain. Dia merasa telah bekerja keras, sementara Yuto justru sibuk dengan hal lain. Jelas, dia mulai jatuh cinta. Yuto dengan cepat membantah tuduhan itu, mengatakan bahwa dia tidak akan pernah melakukan hal semacam itu. Namun, gadis itu hanya tersenyum tipis dan mengendus udara di sekitarnya. Dia mengatakan bahwa dia bisa mencium aroma wanita lain pada Yuto. Alih-alih marah, dia justru membuat permintaan sederhana. Setiap kali Yuto membutuhkan sesuatu, dia harus meneleponnya lebih dulu. Tanpa berpikir panjang, Yuto menyetujui itu. Setelah itu, dengan cepat dia ingin membawa Yuto ke rumahnya. Tapi tanpa mereka sadari, seseorang diam-diam mengawasi mereka dari kejauhan. Sistem Yuto langsung mengirimkan peringatan. Dia tahu sesuatu akan segera terjadi. Untuk menghindari bahaya, Yuto langsung memegang perutnya dan berpura-pura sakit parah. Dia mengatakan kepada Yanagi bahwa dia mungkin mengalami keracunan makanan dan sebaiknya pulang lebih dulu. Gadis itu hanya menghela napas, tidak terlalu mempermasalahkannya. Namun, dia memberikan satu syarat. Jika Yuto membatalkan janji lagi,
dia harus menghabiskan waktu 2 kali lebih lama dengannya. Yuto mengangguk setuju, lalu melambaikan tangan saat gadis itu pergi. Begitu dia memastikan Yanagi telah pergi dengan aman, dia berbalik dan memanggil orang yang bersembunyi itu untuk menunjukkan diri. Dari balik kegelapan, beberapa pria muncul. Mereka menyebut diri mereka pasukan topi Zoro, dan pemimpin mereka memuji naluri tajam Yuto. Namun, mereka juga memperingatkan bahwa Yuto telah mengacau dengan orang yang salah. Meski mengaku sebagai pembunuh bayaran, tampaknya mereka bukanlah profesional sejati. Senjata terbaik yang mereka bawa hanyalah tongkat baseball. Salah satu dari mereka langsung mengayunkan tongkat ke arah Yuto. Namun, Yuto dengan mudah menghindarinya. Serangan kedua datang, tapi kali ini Yuto menangkap tongkatnya dengan tangan kosong. Tapi sayangnya, Yuto terlalu meremehkan kekuatan serangan itu. Meskipun sistem telah meningkatkan kemampuannya, tekanan dari benturan hampir membuat tangannya patah. Menyadari bahwa pertarungan ini bisa berbahaya, Yuto mencoba mengakhiri semuanya dengan cara yang lebih damai. Dia menawarkan solusi dengan uang, mengatakan bahwa tidak perlu ada kekerasan. Namun, pemimpin kelompok itu menolak mentah-mentah. Orang yang mengirim mereka tidak peduli dengan uang. Hari ini, Yuto harus membayar kesalahannya dengan cara lain. Salah satu dari mereka bergerak untuk memberikan pukulan terakhir. Tapi sebelum serangan itu mengenai, seseorang tiba-tiba mencengkeram bahunya. Sekelompok orang tua dari daerah sekitar tiba-tiba muncul dan mulai bertepuk tangan. Mereka berteriak memuji aksi pertarungan itu, mengatakan bahwa para pria tadi benar-benar cocok untuk bermain dalam sebuah film aksi. Ternyata Yanagi kembali, dia telah melihat segalanya dan menyewa sekelompok warga sekitar untuk mengacaukan pertarungan ini. Yuto benar-benar terkejut dengan kejadian ini. Namun sebelum dia bisa bereaksi, gadis yang bertanggung jawab atas kekacauan ini malah membuat segalanya semakin berantakan. Dia melemparkan setumpuk uang ke udara, membuat semua orang berebut mengambilnya. Dengan begitu banyak saksi di sekitar, para penyerang tidak punya pilihan selain mundur. Yuto dengan tenang menyarankan mereka untuk pergi sebelum situasi menjadi lebih buruk. Tanpa ada pilihan lain, para preman itu langsung melarikan diri. Beberapa orang di kerumunan bertanya apa yang harus mereka lakukan dengan uang yang berceceran di tanah. Namun gadis itu hanya menyeringai dan berkata bahwa semua orang boleh menyimpannya. Dia lalu menambahkan bahwa dirinya pasti akan butuh bantuan mereka lagi lain kali. Meski semua masalah tampaknya telah selesai, satu misteri masih mengganggu Yuto. Siapa sebenarnya yang mengirim 3 orang itu untuk mengejarnya? Keesokan harinya, dia kembali ke bank pertama untuk melakukan penyetoran. Pagi itu, suasana di bank terasa sibuk seperti biasa. Seorang petugas masuk dengan wajah lelah, mengeluh tentang betapa panjangnya malam yang baru saja dia lalui. Namun, tiba-tiba seseorang berteriak, menuduhnya hanya bermalas-malasan di tempat kerja. 2 pria berpakaian rapi mendekat, mengkritiknya karena dianggap tidak profesional. Menurut mereka, sebuah bank harus menjaga citra yang baik, dan petugas itu jelas tidak mencerminkan hal tersebut. Tapi anehnya, gadis itu tampak kebingungan. Sepertinya dia sama sekali tidak tahu siapa 2 pria yang sedang mengomelinya ini. Tidak lama kemudian, seorang pria dengan aura berwibawa muncul di tengah keributan. Dia adalah manajer di bank itu, yang datang untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Begitu melihatnya, gadis itu segera memberi hormat dan menyapa pria itu dengan sopan. Setelah itu dia langsung memperkenalkan gadis itu pada para pria yang mengkritiknya. Salah satunya ternyata adalah pemilik sebuah grup besar di Asia. Yang lainnya adalah investor ternama dari luar negeri, serta seorang pengusaha sukses di bidang investasi. Singkatnya, orang-orang penting berkumpul di satu tempat dan tidak ada yang tahu alasan pasti mengapa mereka ada di sini. Sadar bahwa situasinya bisa berakibat buruk, gadis itu langsung panik. Manajer Fujiwara bertanya, kenapa orang penting seperti mereka malah ribut sendiri di pintu masuk? Dia kemudian mengundang mereka untuk masuk ke ruang VIP agar bisa berbicara dengan lebih nyaman. Ternyata, kedatangan mereka semua ada hubungannya dengan seseorang yang bernama Matsushima. Nama itu tentu sangat familiar bagi Natsuki, petugas bank yang sejak tadi menjadi pusat perhatian. Salah satu pria tiba-tiba memberikan ide, mengatakan bahwa mungkin Yuto bisa membantu melatih karyawan bank agar lebih profesional. Bos bank tampak setuju dan berterima kasih atas saran tersebut. Mendengar hal itu, Natsuki tersenyum dan maju ke depan dengan penuh percaya diri. Dia memperkenalkan diri sebagai asisten manajer dan meminta dukungan dari semua orang. Hal itu justru membuat mereka langsung kaget karena tahu bahwa gadis itu menjadi asisten manajer di usia semuda ini. Mereka mulai mempertanyakan mengapa asisten manajer memiliki seorang sekretaris seperti Natsuki. Sementara itu,
Manajer Fujiwara sendiri hanya bisa bingung dengan situasi yang semakin kacau. Mereka menuduh manajer Fujiwara karena menggunakan kekuasaan sesuka hatinya. Di tengah suasana yang semakin tegang, tiba-tiba ponsel Natsuki berdering. Itu adalah panggilan dari Yuto, yang ternyata ingin melakukan setoran lain di bank. Begitu namanya disebut, semua orang di ruangan itu langsung tertarik. Bos bank pun menjelaskan bahwa Yuto memanggil Natsuki secara langsung karena dia adalah orang pertama yang ditemuinya di bank ini. Sekejap, sikap semua orang berubah. Mereka mulai berbicara dengan nada lebih ramah, mengatakan bahwa Yuto adalah orang yang luar biasa. Beberapa bahkan mengatakan bahwa Yuto akan menjadi aset berharga jika bergabung dengan mereka. Beberapa saat kemudian, Natsuki dengan terburu-buru pergi menemui Yuto dalam keadaan lelah. Sesampainya di sana, dia terkejut melihat Yuto sudah ada di sana lebih dulu. Rupanya dia harus buru-buru pergi, karena ini adalah bagian dari rencana mereka selama ini. Natsuki harus mencari cara untuk pergi dari 3 pria tua yang mencari Yuto. Untuk menghindari pelacakan, Natsuki bahkan harus naik banyak bus dan taksi sampai 4 kali, agar tidak ada yang bisa mengikutinya. Namun, setelah mempertimbangkan semua kemungkinan, Yuto kini yakin bahwa ancaman yang mengincarnya bukan berasal dari pihak bank. Mungkin orang yang mengincarnya berasal dari dunia live streaming saat dia mendonasikan uangnya ke Marinyan. Saat sedang berpikir, tiba-tiba ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Marinyan masuk, memberitahukan bahwa dia akan menunggu Yuto di sebuah restoran pada pukul 6 sore. Ini adalah kesempatan emas untuk mengetahui siapa yang mengejarnya. Sore harinya, Yuto tiba di restoran mewah yang disebut-sebut hanya diperuntukkan bagi orang-orang penting. Begitu masuk, seorang anggota staf langsung menghampirinya dan bertanya apakah dia memiliki reservasi. Yuto sedikit bingung karena tidak terbiasa dengan restoran semacam ini. Petugas itu menjelaskan bahwa dia bisa masuk daftar tunggu atau menunggu meja kosong. Namun, sebelum Yuto bisa memberikan jawaban, seorang karyawan lain tiba-tiba menyela. Dengan nada meremehkan, dia menegur rekannya, menyuruhnya untuk tidak menawarkan meja kepada seseorang yang jelas-jelas tidak mampu makan di sini. Karyawan pertama langsung membungkuk meminta maaf sebelum buru-buru pergi. Sementara itu, pria kasar tadi menoleh ke Yuto dan dengan santai mengatakan bahwa restoran ini tidak sedang menerima lamaran kerja. Jelas, itu adalah penghinaan langsung. Yuto masih sedikit bingung, tetapi dalam hati, dia mulai menilai situasi. Sepertinya, ini akan menjadi malam yang panjang. Yuto mengangkat teleponnya saat panggilan dari Marinyan masuk. Dia memberitahu bahwa dia sedang berada di lobi hotel, tetapi sempat ditolak masuk oleh petugas keamanan. Tak lama kemudian, seseorang menepuk bahunya dan menanyakan, apakah dia Yuto? Petugas keamanan yang awalnya tegas, tiba-tiba tampak panik setelah menyadari siapa yang sedang dia hadapi. Dengan tenang, Yuto menjelaskan bahwa dia tidak datang untuk melamar pekerjaan, melainkan untuk makan malam. Seketika, sikap petugas itu berubah drastis. Dia meminta maaf karena bersikap kasar dan dengan cepat mempersilakan Yuto masuk, berharap tidak ada masalah lebih lanjut. Namun, Yuto tidak terlalu peduli dengan itu semua. Dia hanya ingin tahu di mana mereka akan duduk. Marinyan tersenyum dan menyuruhnya untuk mengikutinya. Malam ini akan menjadi istimewa, karena dia bahkan telah menyiapkan beberapa bunga Lies of the Valley sebagai dekorasi meja. Begitu sampai di meja, pelayan yang tadi langsung menghampiri dan bertanya apakah Marinyan ingin memesan menu favoritnya seperti biasa. Dia mengiyakan, tetapi juga ingin mendengar pendapat Yuto, mengingat pria itu adalah sponsornya malam ini. Yuto, yang belum pernah makan di tempat semewah ini, hanya mengangkat bahu dan mengatakan bahwa dia akan makan apapun yang dipesan Marinyan. Pelayan itu tertawa kecil, tampak terbiasa melayani tamu yang tidak mengenal santapan mewah. Dengan nada menggoda, pelayan itu kemudian menanyakan apakah Marinyan ingin anggur favoritnya. Marinyan setuju, tetapi Yuto dengan santai menolak. Dia tidak tertarik dengan anggur dan hanya ingin minuman bersoda biasa. Namun, pelayan menjelaskan bahwa restoran ini hanya menyajikan anggur, karena menurut mereka, orang kaya sejati akan memilih anggur daripada minuman bersoda. Yuto mulai kehilangan kesabaran.
Dia tidak peduli dengan standar restoran ini dan hanya ingin minuman bersoda. Pelayan itu menghela napas sebelum pergi, tampak kesal dengan permintaan tersebut. Saat berjalan menjauh, dia bergumam tentang betapa anehnya melihat pria sederhana seperti Yuto makan malam bersama Nona Marinian. Sementara itu, di meja lain, seorang pria yang tampak mencurigakan memandangi sekeliling restoran. Dia tampak kecewa karena tidak melihat banyak wanita menarik di tempat ini. Namun, begitu pandangannya menatap pada Marinian, ekspresinya langsung berubah. Seolah terpikat dalam sekejap, dia menatap wanita itu dengan penuh ketertarikan. Tanpa ragu, dia menoleh ke istrinya, atau setidaknya wanita yang bersamanya, dan menyebutnya sayang. Dia mengatakan bahwa sudah waktunya untuk putaran berikutnya. Wanita itu menatapnya dengan ragu, tampak tidak senang dengan apapun yang mereka rencanakan. Di sisi lain, di meja Yuto, hidangan utama akhirnya tiba. Seekor kepiting raja yang menggiurkan tersaji di hadapannya. Belum pernah sebelumnya Yuto mencicipi makanan semewah ini. Marinian berdiri dari tempat duduknya, mengatakan bahwa dia akan pergi ke kamar mandi sebentar. Namun, dia menyuruh Yuto untuk mulai makan tanpa menunggunya. Saat Marinian meninggalkan meja, wanita mencurigakan dari sebelumnya tiba-tiba mendekati Yuto. Dengan senyum menggoda, dia bertanya, apakah Yuto benar-benar akan menikmati makanan lezat itu sendirian. Dia mencondongkan tubuh lebih dekat dan menggambarkan betapa lembut dan nikmatnya daging kepiting itu, seolah ingin mencicipinya juga. Tanpa ragu, dia bertanya, apakah dia boleh mengambil sedikit? Yuto hanya bisa terdiam, bertanya-tanya siapa sebenarnya wanita ini.